Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Didik yang terhormat selaku Ketua Gokong dan Mas Yosi, Mbak Karisma, Mbak Nur, dan Mas Maldi Pali di Jember. Mohon izin, ini paket sudah datang. Ulun baru bisa memvideo hari ini ya karena sibuk sama cucu. Alhamdulillah udah sampai kiriman Mas Didik dan Mas Yosi. Saya dikasih 2. Nah, ini tidak dipungut biaya sepersen pun dari Mas Didik selaku Ketua Gokong, dan ucapan terima kasih aja. Mohon izin, gratis ini Proyanto Banjarmasin. Terima kasih Mas Didik dan Mas Yosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yaitu bertepatan di hari Rabu sore kita melanjutkan untuk konten yang kedua ya. Tadi kita melaksanakan untuk konten yang pertama, sekarang kita melanjutkan untuk konten yang kedua, yaitu semata-mata tidak ada lain dan tidak bukan hanya untuk mengungkap sejarah ya. Karena setiap pengambilan barang pusaka itu yang kita ambil dan kita nyatakan, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena tujuan kita konten di channel YouTube Dunia Gokong ini tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah dan mengenang sejarah. Setiap benda yang kita ambil, setiap benda yang kita nyatakan, semuanya itu kita akan ungkap sejarahnya ya. Jadi kalau Anda melihat dari sisi pengambilannya, Anda melihat dari sisi bendahnya yang kita nyatakan, yang jelas dari sisi bendahnya itu semuanya benda yang kita ambil itu semuanya buatan manusia. Dari pembuatan manusia zaman sekarang maupun pembuatan manusia zaman dulu. Nah, yang ingin kita ungkap benda sejarahnya yang dibuat oleh orang zaman dulu, atau benda yang mengandung unsur sosok khodam yang penunggunya, sosok makhluk jin yang merupai wujud sebagai sosok seorang kiai, sebagai sosok seorang ulama, ataupun sosok seorang putri. Karena semua itu pada dasarnya kita pengambilan barang pusaka ini tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah, bukan untuk memburu benda pusaka, bukan juga untuk melihat dari sisi bendahnya ya. Karena kita hidup di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang lebih percaya dengan benda pusaka daripada dengan ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah. Karena saya jelaskan, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik manusia maupun sosok makhluk jin, setan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan alam, semuanya itu Allah menciptakan semata-mata hanya untuk sujud dan menyembah kepada Allah ya. Tetapi kita hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, banyak sekali perjuangan pengorbanan kita tujuan semata-mata untuk menuju ke jalan Allah. Jadi maka dari situ saya konten di channel YouTube ini semata-mata hanya untuk mengungkap sejarah, bahwa banyak sekali orang-orang yang tinggal di Indonesia ini, terutama orang-orang yang masih mempunyai darah garis keturunan dari sejarah, terkadang orang lebih percaya dan lebih fanatik dengan benda-benda pusaka atau benda-benda yang sakral daripada dengan kebesaran atau ayat yang diciptakan dan diturunkan kepada Allah. Itu karena benda-benda tersebut itu penunggunya yang menjaganya tidak lain dan tidak bukan itu hanya sosok makhluk jin yang hanya semata-mata untuk hanya untuk
membawa kita ke jalan yang sesat. Ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu tidak pantas dan tidak layak kita gunakan sosok kekuatan khodamnya tersebut. Karena kenapa? Karena untuk zaman sekarang Islam sudah menyebar luas. Beda kalau orang-orang yang dibuat oleh benda-benda orang yang terdahulu atau orang zaman dulu. Karena orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dulu berkemungkinan Islam belum begitu menyebar, ya. Jadi banyak orang yang belum mengenal Islam. Tetapi kalau sekarang bukan orang tidak mengenal Islam, tetapi orang banyak jauh dari Islam. Dikarenakan karena nafsu, niat dan tujuannya. Ini yang saya jelaskan. Jadi kita konten di channel YouTube ini semata-mata untuk mengajak kita bersama-sama, ayo benda pusaka ini bukan kita sembah, tetapi kita jaga, kita rawat, kita lestarikan, ya. Karena itu ada mengandung unsur sejarahnya. Tetapi kalau benda pusaka itu tidak ada unsur sejarahnya, sejenis kita mendapatkan batu cincin, khodamnya sosok makhluk jin, kita buang sosok makhluk jinnya, kita lebur sosok makhluk jinnya, batu cincinnya itu kita berikan secara cuma-cuma, kita berikan secara cenderamata, tidak kita pungut biaya, dan kita berikan secara cuma-cuma dan gratis. Ya. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya nanti untuk pengambilan atau mengungkap sejarahnya nanti kita akan selusuri setelah kita mendapatkan benda-benda bersejarah. Oke pemirsa, kita jelaskan pengambilan barang pusaka. Yang pertama kita memakai mediator garu, yang kedua kita memakai mediator minyak. Garu dan minyak ini karena di lokasi yang tempat kita jangkau ini banyak sekali serangga dan nyamuk, ya. Kadang-kadang kita sudah memakai garu ini juga masih sekali banyak nyamuk. Ini lihat aja, saya nggak berhenti ngidupi garu dan bergerak ini karena banyak sekali nyamuk. Dan kita memakai minyak ini agar supaya wangi-wangian, nyamuk juga merasa nggak suka. Oke pemirsa, kita akan selusuri, kita cari benda pusaka. Oke pemirsa, di bawah sini kita lihat ada sosok sinar warna merah, tapi kita belum tahu. Nanti coba kita bacakan dulu doa ruqyah. Apabila kalau kita sudah bacakan doa ruqyah, kalau seandainya sosok sinar merah ini masih tetap menyala, berarti sinar ini ada sosok benda pusakanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikum Allahu la ilaha illa la ta'uzuhu lahumma fis samawati wa fil ardi ya'lamu ma baina wa 'asya kursi samawati wa la yahulu subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Oke pemirsa, kita lihat sinar ini masih tetap menyala, berarti di sini ada benda pusakanya. Kita lihat sinarnya ada di bawah sini, ya. Kita lihat sinarnya ada di bawah sini. Kita bersihkan dulu. Ya, pindah channel kan. Ya, videonya terbagi gitu. Dunia 21 dan dunia 22 kan kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ininya Asyhadu an la ilaha illallah. grafik. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikum Allahu la ilaha illallah. La ta'uzuhu sanatun. Lahu ma fis samawati. Man dzal la yashfa. Ya'lamu ma. Wa asya kursi samawati. Wa la yahudu. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ayyakuna Allah. Subhanallah. Illallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, ini yang kita dapat. Kita belum tahu sosok batu apa ini. Kasih minyak dulu. Besar batunya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata sosok batu merah. Coba kita cek dulu kodamnya. Ini penunggunya, wujud palsunya, dia berupa wujud sosok makhluk jin ini. Sosok makhluk jin ini berupa wujud 3 sosok perempuan. Ya, 3 sosok perempuan. Kalau kita lihat dari sosok kelebihannya, ini untuk pengasihan. Ya. Dan ini dulu pernah dipegang sama orang yang memegangnya ini sampai mempunyai istri lebih dari 7. Jadi tujuannya untuk pengasihan atau untuk memikat atau untuk menundukkan perempuan. Berarti barang yang seperti ini khodamnya tidak pantas kita biarkan. Kita akan buang khodamnya, kita akan lebur khodamnya, kita akan lepaskan isinya. Tetapi batunya ini sangat cantik, kita akan berikan sebagai cenderamata ya pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan satu sosok batu yang sangat unik dan cantik ya. Kita akan buang isinya, nanti kita akan berikan sebagai cenderamata sebagai penggemar-penggemar kita di channel YouTube Dunia Gokong. Oke, kita selusur lagi, kita cari lagi Kang. Kang. Di sini kita lihat ada satu lagi. Berkemungkinan kayaknya pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu kun fayakun. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allah. Allah. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata kita mendapatkan samah batu cincin. Kita lihat dulu. Kecombong. Kita mendapatkan batu combong. Wujud asli, wujud palsunya sosok makhluk jin tersebut, dia merupai wujud sosok seperti, kita lihat sosok seperti macan kumbang 2. Penunggu sosok macan kumbang 2. Ini kelebihannya untuk menjaga atau melindungi wilayah setempat agar supaya posisi di tempat yang dia pegang, dia akan menjaga wilayah itu. Ini kalau wujud palsunya dia sosok sejenis macan kumbang atau macan hitam, tapi kalau wujud aslinya sosok sepasang gundurwo dua ya. Dia makhluk hitam tinggi berbulu ya.
Tapi kalau wujud ini wujud aslinya, kalau wujud palsunya sosok macan kumbang atau macan hitam, ya. Berkemungkinan kita akan lebur juga barang ini, khodamnya. Nanti setelah kita lebur, barang yang udah kosong nanti kita akan berikan sebagai cenderamata, sebagai pemanis untuk penggemar-penggemar kita di channel YouTube Dunia Gokong. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 2 benda pusaka. Kita akan cari lagi benda-benda bersejarah. Kang, coba kita ke situ. Kalau mau melawak yang di sini enggak lucu guys. Di sini sosok makhluk jinnya, tetapi nggak ada benda pusakanya. Coba kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan di dalam kita bisa temukan. Lu capek. Tawanya lucu berarti. Ya, insya Allah kalau dapat satu lumut ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'al usri yusra. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu. Ini kayaknya batu giok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulit. Ya. Ya boleh, tapi salah tempatnya ngelawak tuh jangan di sini. Boleh. Ngelawak tuh ya di depan. Oke pemirsa, yang kita lihat ini ternyata tidak ada sosok makhluk jinnya. Ini ada kekuatan dari alam. Jadi ini sejenis batu giok atau sejenis batu yang mengandung unsur kekuatan dari alam. Nah, ini yang tidak akan kita hancurkan dan ini yang tidak akan kita lebur, karena sosok sejenis batu yang mengandung unsur alam dan tidak mengandung unsur kekuatan makhluk jin, ya. Dia tidak akan membawa manusia itu ke jalan yang sesat. Tinggal tergantung manusianya, ya. Terkadang benda pusaka yang tidak mengandung unsur kekuatan, tidak mengandung unsur makhluk jin, terkadang kendaraan-kendaraan motor, kendaraan apapun yang diciptakan oleh orang zaman sekarang, itu pun juga bisa membawa kita menjadi sesat. Karena kenapa? Tanpa kita sadari ucapan dari kata-kata kita nggak bisa hidup kalau nggak ada kendaraan. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada sepeda, ya. Itu sama aja. Itu sama aja akan menyesatkan. Itu sama aja mendoakan Allah. Nah, benda yang seperti ini, alhamdulillah kita mendapatkan tidak ada unsur khodam sosok makhluk jinnya, tetapi dia ada kekuatan dari alam. Alhamdulillah
ini kita akan berikan cenderamata sebagai penggemar-penggemar kita. Tidak kita pungut biaya, kita berikan secara cuma-cuma dan gratis, ya. Dan juga ini tidak akan kita hancurkan, tidak akan kita lebur kodamnya, karena ini kekuatan dari alam. Alhamdulillah. Ini di atas ada satu lagi, kita lihat sinar pemirsa. Kita lagi ngobrol-ngobrol, ada sinar di atas ini. Tapi kita belum tahu sosok sinar apa ini di atas ini, ya. Coba nanti kita wujudkan dulu. Kita tadi ngambil sini nggak ada sinarnya. Di waktu kita mengungkapkan, di waktu saya membacakan doa, saya hancurkan. Saya melihat di atas ini kayak seperti kunang-kunang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Ternyata yang kita dapat keris semar mesem pemirsa. Ini penunggunya, kita lihat penunggunya sosok laki-laki. Kalau melihat dari wujud aslinya, kalau lihat dari wujud palsunya, sosok ini sosok makhluk jin yang bersarang di dalam benda pusaka ini. Tetapi dia merubah wujud sebagai sosok seorang atau sosok seorang ulama, tetapi dia memakai kopiah atau peci, ya. Terus dia memakai sejadah dan memegang tasbih, ya. Tetapi kalau wujud aslinya sosok makhluk jin yang kita lihat, sosok makhluk jin ini penunggunya, sosok makhluk jin ini kalau kita lihat wujud aslinya, dia kepalanya botak, kupingnya lancip, ya, kukunya panjang-panjang, ya. Terus kalau melihat dari wujud aslinya, dia tidak memakai baju, dia hanya sekedar memakai cawet warna hijau, ya. Kuku kakinya itu panjang-panjang, lancip, dan kuku tangannya juga lancip, kupingnya lancip. Ini kalau kita lihat wujud aslinya, ya. Jadi kelebihan ini tujuannya untuk memikat. Terus kalau dipakai untuk dagang usaha, dia kalau dipakai untuk dagang usaha, sosok makhluk jin ini dia akan merupai wujudnya seperti mana yang saya jelaskan tadi. Kepalanya botak, kupingnya lancip, kukunya panjang-panjang, kaki kukunya panjang-panjang. Kalau dia membuka usaha, nanti usahanya itu, sosok makhluk jin itu akan keluar, dia akan mendekati tempat dagangan itu, dagangan orang yang mempunyai pegangan ini, dia akan diludahi makanan itu, dia akan diludahi sambil makanan itu dikubek-kubek. Atau kalau kita bahasa Jakarta itu diaduk-aduk, dibuat makanan itu diacak-acak. Tujuannya diacak-acak agar supaya orang yang makan di situ merasa kurang, merasa enak dan kurang lagi. Ini kita lihat dari sosok kelebihan makhluk jin ini. Jadi kalau kita lihat ini sama aja menyesatkan, ya. Ini sama aja menyesatkan, ini sama aja musyrik, dan ini sama aja akan membawa kita ke jalan yang sesat. Jadi barang yang seperti ini kita akan hancurkan, kita akan lebur, ya. Karena barang yang seperti ini nggak pantas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illahi hukumillah wa idu la ilaha illa wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyuhu samawati wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil allazi yuwaswisu fi suduril ladina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Inna ma'amru zarrasan ayaqula lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar.
Alhamdulillah, pemirsa, barang ini sengaja saya hancurkan di sini, sengaja saya hancur dan saya leburkan di sini karena barang ini apabila kalau dipegang orang dan dipakai untuk dagang, dagangannya akan selalu laris, tetapi rezeki yang dia dapat akan mendapat haram, akan mendapat tidak keberkahan dari Allah. Keluar sana. Ya, itu. Jadi saya jelaskan. Jadi saya jelaskan ini barang ini kita hancurkan. Di sini. Itu. Jadi kita hancurkan ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah. Jangan di sini. Oke, pemirsa. Alhamdulillah sudah kita hancurkan. Kita akan mencari lagi benda bersejarah. Apabila kalau kita dapatkan, kita akan cari lagi. Ini coba dipegang, nanti kita hancurkan, kita buang. Tanggapi aja dengan bagus. Ya, tanggapi aja dengan bagus. Kalau dia nggak paham, berarti orang yang nggak paham itu berarti orang yang penyakit iri hati. Itu aja. Itu. Atau orang mempunyai penyakit iri hati, atau orang yang nggak mampu. Itu. Ya kalau nggak suka ya nggak usah ditonton, keluar aja. Ya kita kan di sini kan untuk mengungkap sejarah, bro. Kita untuk mengungkap sejarah. Sirik kita udah tahu. Ya kita sirik pasti tahu. Maka dari situ kita mencari, ya. Intinya gini aja. Kalau mau berdakwah di masjid, ya. Terus kalau memang kurang puas, ambil nomor telepon saya, kita bahas masalah tentang agama, nggak usah di situ aja lah. Nggak enak didengar orang. Ya. Ambil telepon saya, kita debat, kita bahas masalah agama. Kalau di Palembang ya. kita ketemuan langsung lah. Ya, kita bahas masalah agama aja lah. Kita di Palembang. Kalau nggak suka ketemuan langsung. Oke, pemirsa, kita melihat lagi di sini ada sosok sinar, ya. Tetapi sinar ini kita belum tahu. Nanti kita akan wujudkan. Apabila kalau nanti kita wujudkan, insya Allah nanti kita akan ungkap sejarahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu lahu kun fayakun. La haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yaqulu lahu Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu cincin. Ini sosok batu cincin ini kita lihat pemirsa, tidak ada unsur kekuatan makhluk jinnya, sama seperti yang kita dapat tadi. Ini ada kekuatan dari sosok kekuatan dari alam, ya. Sama seperti sosok seperti batu giok pemirsa. Alhamdulillah ini batu ini sangat unik. Tapi kita nggak tahu batu apa ini namanya. Tapi nggak ada sosok khodamnya, tidak ada sosok penunggu makhluk jinnya. Ini ada kekuatan dari alam. Kayak seperti sosok seperti batu giok ya pemirsa. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan berapa benda pusaka kita dapatkan? Oke, alhamdulillah pemirsa. Yang pertama kita mendapatkan sosok
batu merah ya. Kita mendapatkan sosok batu merah. Yang kedua kita mendapatkan sosok batu kecombong ya. Dapat ke batu kecombong. Yang ketiga kita mendapatkan sosok keris semar mesem yang penunggunya sosok makhluk jin yang akan menyesatkan manusia, tetapi kita lebur, kita sudah hancurkan, sudah kita doakan ruqyah. Terus yang ketiga kita mendapatkan sosok batu cincin yang tidak mempunyai khodam tetapi mempunyai unsur kekuatan alam. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sudah mendapatkan benda-benda bersejarah dan kita sudah mengungkap sejarah benda pusaka tersebut. Tetapi saya jelaskan, pengambilan barang pusaka ini jangan melihat dari sisi pengambilannya. Saya jelaskan, jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena dari sisi pengambilan dan benda itu bukan itu yang kita tuju, tetapi yang kita tuju dan kita ungkap hanya sejarah, ya. Karena setiap benda-benda bersejarah ini ada mengandung unsur khodam dan khodamnya itu akan menyesatkan kita sebagai manusia. Karena di dalam Islam, agama yang sekarang ini sudah menyebar luas, barang-barang yang sejenis kita memakai sosok kekuatan makhluk jin itu akan dilarang oleh agama. Apalagi kalau kita mempunyai pengikut, apalagi kalau kita memakai mediator, itu juga dilarang oleh agama. Alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka dan kita sudah mengungkap sejarahnya. Apabila kalau seandainya kita ada kekurangan itu nggak jauh beda dari kekurangan manusia, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Tetapi jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Mungkin itu aja yang saya ungkap, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayo kita keluar dulu. Pegang. Yuk. Nggak tahan nyamuknya sudah banyak. Ya, tanggapi aja dengan lembut Kang Yosi.